Gubernur kita nomor 1. Beliau hadir bersama-sama dengan kita. Beliau incumbent. Apa kata pantun mengatakan, bukan batang sebarang batang. Batang benih disangka adik. Beliau datang tuh bukan sembarang datang, tapi nak berpada dengan kita nak calon adik. Kepada Bapak Agus Tarmuji dengan hormat kami persilakan. Saya berdiri aja. Cuma suara saya nggak takut. Jadi karena suara saya tak kuat, saya ngomong, ibu dengar. Jadi saya mau tanya, tunjuk tangan. Siapa yang tunjuk tangan, jawabannya betul, saya beri hadiah. Kenal. Siapa yang datang sini belum gosok gigi? Ada yang jawab kan? Satu dua. Ini ada gigi kan? Saya tengok ni banyak dah tak ada gigi lagi. Jadi kalau makan daging itu udah putih daging buat ditelan. Ulung. Bisa lupa, Pak. Bisa lupa. Betul banyak tuh. Siapa yang jawab? Saya hormati Pak Wakil Bupati Bengkayang, Pak Ketua Masjid, Tokoh Masyarakat, anggota DPRD, Bapak Ibu hadirin hadirat yang disebut satu persatu tapi tak mengurangi rasa hormatnya pada Bapak Ibu yang hadir kesempatan ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Samsurijal, saya mencalonkan kembali sebagai gubernur, wakilnya ganti. Wakilnya ganti karena dia mau calonkan sendiri juga. Padahal 5 partai itu sudah menetapkan saya sama beliau. Tapi karena beliaunya mau calon sendiri, udah saya cari gantinya. Nah penggantinya itu mantan Kapolda Kalbar, orang lahir di Sambas, besar di Singkawang. SD-nya di Singkawang, SMP Singkawang, SMA-nya pun di Singkawang. Dia bintang 2, tapi tidak pensiun. Nah, apalagi orang pesisir ini mau jadi wakil gubernur dan kedepannya mungkin ya bisa menjadi pengganti atau menjadi gubernur. Ya. Jadi ya, cuma ingat gubernur itu begitu Bapak Ibu terima surat suara, ya, lihat yang pakai kopiah hitam dua-duanya itu nomor 1 saya dengan Pak Didi. Ya. Dua-duanya pakai kopiah hitam. Itu aja cirinya. Ya. Itu kayak foto di depan sana, di belakang ibu tuh. Ya. Kayak gitu, itu persis di surat suara pun kayak gitu. Ya. Nah kalau Pak Bupati itu lawan kotak kosong. Jangan pilih kotak kosong. Karena Bapak Ibu, Bupati itu, gubernur, dia mengemban amanah untuk pembangunan, untuk ngurus masyarakat. Kalau Ibu Bapak pilih kotak kosong, kemudian mau nyampaikan aspirasi dengan siapa? Kan? Nggak mungkin kan? Itu nanti isinya orang yang ya karena sakit hati, karena apa, itulah isi ya, jadi tetap Bupati pilih Pak Darwis dengan Pak Samsurijal supaya sinergi antara gubernur. Kadang duit ada, cuma tak bisa kerjasama dengan bupati. Nah, selama ini Bupati Bengkayang yang kalau emaknya daripada anak mau sunat. Bupati Bengkayang ini kerjasama kita bagus, nah, sehingga Bengkayang ini sinergi pembangunan dari Bengkayang ke Singkawang jalan salah sudah bagus ya, dan sebagainya. Nah begitulah dia. Apapun yang saya hormati, saya sebagai gubernur yang pertama perhatian saya itu tetap pada pendidikan. Maka waktu pertama jadi gubernur itu yang saya lakukan adalah membebaskan biaya pendidikan SMA dan SMK. Kalau SMA, SMK itu tanggung jawab gubernur. Tapi kalau SD, SMP tanggung jawab bupati. Nah,
SMA, SMK saya pastikan tidak ada iuran lagi. Yang negeri ya, yang bayar lagi enggak kan? Nah kalau tak mampu beli seragam, ngomong sama kepala sekolah, karena setiap tahun kita siapkan 30.000 set untuk alba. Akhirnya itu lebih dari 20%. Ya, ini ya, ngomong aja itu pendidikan. Bu, saya sarankan apapun kondisi ekonomi Bapak Ibu, anak harus sekolah. Apapun, gimana pun susahnya kita hidup, kita belajar dari orang Cina. Cina tuh Bu, dia jual tahu, anaknya sekolah luar negeri. Kan? Sengsara itu, tapi anaknya pendidik. Nah begitu anaknya balik, dia bisa berubah, dia tak jualan lagi, dia udah tinggal istirahat, nikmati hidup, anaknya yang biaya hidup dia. Nah kita ini kan kadang beli ini bisa, beli itu bisa, kebutuhan sekolah anak tak dipenuhi. Ya. Yang pertama itu investasi kita adalah pendidikan supaya kita tuanya tak sengsara. Kalau anak kita tak ada pendidikan, kerja bisa, mungkin dapat kerja, tapi yang gunakan otot, gunakan tenaga, bukan gunakan otak, bukan gunakan pikiran. Orang yang kerja dengan menggunakan pikiran itu gajinya pasti lebih besar daripada yang kerja menggunakan otot. Benar. Contoh, orang kerja di Malaysia misalnya, yang punya sertifikat gajinya 5, dia pasang rangka baja ini, yang punya sertifikat gajinya Rp5.000. Tidak begitu ahli juga, tapi dia pendidikannya yang ahli, tapi pendidikannya pas-pasan, sertifikat ada gaji cuma Rp1.500, 1:3. Dan makanya anak harus sekolah. Nah, kedua, kalaupun nanti ibu bapak sudah berpikir saya kalau anak saya ini selesai SMA, susah muliakannya ya, kondisi begini. Ibu bapak, kalau sudah pasti kita tidak mampu memuliakan anak, masukkan dia ke SMK. Jangan SMK. SMK cari SMK yang betul-betul dia bisa begitu tamat buka lapangan kerja. Contoh di Pontianak itu ada SMK perhotelan, tamat dia langsung bisa jadi hotel. Bahkan ada yang kelas 2 itu sudah dipesan oleh hotel untuk kerja di tempat dia. Itu SMK perhotelan. Nah, di sini ada SMK otomotif, mobil. Nah begitu dia selesai dia bisa buka bengkel. Oh tak ada modal, nanti dibantu pemerintah kompresor yang modal awal ya. Oh dia SMK elektro. SMK elektro itu bisa jadi servis AC, servis handphone, servis apa semua bisa. Oh tak ada modal, nanti bisa lewat KUR, nama kredit usaha rakyat, tak perlu jaminan, bunganya cuma 6%, ya. Kita kan tak tahu informasi itu, dan banyak lagi bisa di provinsi itu bantuan banyak. Misalnya ya mau UKM, ya hasilkan produk-produk ya, makanan ringan, packagingnya bisa kita bantu. Jadi itu Bu ya, sekolah. Yang kedua upayakan kalau memang Bapak Ibu tak mampu, harus pegang kartu BPJS. Harus. Tak mampu bayar, kasih tahu Pak Kades, saya ini tak mampu bayar. Itu dapat BLT, urus BPJS-nya. Jangan nunggu sakit baru urus. Pergi ke Sudarso, ada BPJS, nanti telepon sana, telepon sini, letter sana, letter sini, kan apa tidak diurus. Urus sekarang itu hak Bapak Ibu. Provinsi itu tiap tahun bayarkan premi BPJS untuk mereka tak mampu itu antara 45 sampai 50 miliar. Tiap tahun. Pemerintah pusat itu mensubsidi jutaan orang Kalbar untuk tak bayar BPJS. Ya. Cuma kadang ada yang tak, misalnya dia BLT dapat, tak mampu ini, BPJS dia yang merasa sehat. Ya. Nah begitu sakit kalah kabut, Bu, Bapak. Kalau
orang kaya kalau dah sakit bisa miskin. Benar. Jadi apa lagi orang yang pas-pasan. Makanya harus punya kartu BPJS. Minta uruskan Pak Kades. Pak Kades tak mau urus, jangan pilih lagi. Susah. Apa susah-susah bu? Kan? Tak ngurus, tak usah pilih lagi. Kan? Betul kan? Pak Kades tanya, Pak Kades ini mau 2 kali ke 3 kali? Nah, kalau mau BPJS urus. Kalau tak urus, enggak. Awas ya. Sama juga anggota dewan bu. Kalau jalan ini, ada anggota dewan sini. Nah, yang provinsi juga, ya, yang provinsi nih, yang provinsi itu 1 tahun dia bisa mengalokasikan kalau jalan itu, kalau semuanya untuk jalan bisa 40 gak. 1 tahun. Jadi kalau ada yang berjanji tak dipenuhi, ya saya bingung juga, ya. Kemana lah itu, kan? Nah, itu kalau di kabupaten nggak banyak, ya, karena BPD-nya nggak bisa. Tapi kalau provinsi bisa 40. Kalau 1 gang 200 juta, bisa untuk 40 gang. 1 orang. Anggota dewan Singkawang Kayang berapa? 5 orang kan? Nah, 5 orang masak sih gang dan masuk. Karena gini, jalan kalau ibu lewat jalan ada garis kuning di tengahnya, itu urusan presiden, urusan menteri, bukan urusan gubernur, bukan urusan bupati. Kalau garis tengahnya kuning. Nah, kalau garis tengahnya putih, terus putus ke nggak putih, itu urusan gubernur. Jalan itu berarti jalan provinsi. Kalau rusak marah gubernur. Kalau kabupaten biasanya garisnya ada pinggir kiri, pinggir kanan, di tengah nggak ada. Atau banyak juga yang tak ada garis. Tak kasih dibuat garis juga. Ya. Kayak ini kan tak ada, ini jalan desa. Ya. Nah, itu yang harus ibu bapak pahami. Ya, ya bu ya. Jadi kalau nanti kertas suara gubernur pilih nomor tuh, tidak ada yang ke tangan nomor 1 ya ibu. Ya, ibu nanti saya hadiah, ibu mau pasang gigi apapun saya pasangkan. Tapi jangan sampai ibu minta gigi kayak gigi kambing itu taruh depan. Nggak minta gigi emas ya. Oh, kalau gigi emas jangan. Suami masih ada bu? Kami dah ada emasnya pak. Yang tak ada suami mas? Mau saya carikan gigi emas. Mas sudah ada. Mas Jawa. Kalau yang udah tidak ada suami, nanti saya carikan yang mau ngasih gigi emas. Mas Jawa. Mas Jawa, Mas Tarno. Mau enggak? Cari penyakit. Modal 70. Bu, ini ya. Ini kan cantik-cantik. Umur berapa? 71. 71 saya mau tanya, ibu tahu nggak? Waktu itu ya, waktu nanti kalau Ustaz, ini Pak Ustaz ya, salah satu itu Pak Ustaz. Ini loh, Bapak Ibu lihat Ustaznya ya, Pak Ustaz ini kalau dia ceramah waktu Isra Mi'raj selalu tak tuntas. Dia bilang gini, kalau di ceramah, ibu-ibu, dia bilang, ketika Nabi yang Isra Mi'raj, dia diperlihatkan penghuni neraka. Siapa kira-kira bu yang paling banyak di sana? Perempuan. Pernah nggak dia bilang apa penyebabnya? Pernah nggak? Tak tahu dia jawab penyebabnya supaya ibu-ibu tetap ramai di situ. Jangan sampai laki-laki. Nah, kita balik sekarang. Laki-laki yang banyak sana. Mau nggak? Saya ajar nih caranya nih. Benar bu, ini serius. Mau enggak? Kalau enggak, boleh ya. Jadi gini, di dalam Al-Quran itu surah An-Nisa ayat 34. Kalian nanti baca ya, 34. Ada di situ menjelaskan tentang nusus.
Ibu 71 tahun tak nusus? Nusus tahu tak? Gak tahu. Ibu? Nusus. Nusus setiap tahun. Ibu nusus. Gak tahu. Ibu? Saya tanya semua nih pasti tak tahu. Bukan laki-laki, nanti laki-laki ada juga bagiannya, nanti gampang urusan ada. Nusus. Nah, nusus itu lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa perempuan paling banyak masuk neraka? Rasulullah katakan salah satu penyebab utamanya dia melakukan nusus. Nah, nusus itulah penyebab ibu-ibu banyak masuk neraka. Nusus itu durhaka istri terhadap suami. Itu di Quran. Nah, dalam An-Nisa 34 dijelaskan Allah begini. Kalau terjadi nusus, ya, nusus itu nasihati dua-duanya. Tak mempan dinasihati, pisah tempat tidur, dipisahkan tempat tidurnya. Lah bini tidur di kamar, laki so tidur di luar. Luar kamar, bukan luar pintu. Aku yang nyebut luar pintu, bukan luar kamar. Ya. Kalau udah itu pun masih tambah karena Quran nih bilang nih, di Quran nih sebutkan saya ya, boleh dipukul. Jangan pantatnya. Tapi tidak untuk menyakiti, hanya memberi isyarat bahwa suaminya tidak ridho. Contoh nusus apa? Gampang contoh nusus itu. Pagi-pagi minggu ya, suaminya duduk depan pintu situ baca Quran. Ini mau pergi belanja, kan? Ini mau pergi belanja. Nanya lah lakinya, kira-kira ini masak apa? Lalu dia belajar. Jangan nanya-nanya, dia belanja sudah 5.000, apa dia belanja kan? Begini, oh belajar panjang lebar. Minyak naik, beras naik, ikan naik, semua naik. Sampai Pak Jokowi pun salah. Belajar dia, begitu sampai ke jalan, kena tabrak, meninggal. Masuk neraka. Ada nusus. Paling bahaya loh Bu, nusus itu. Ibu bapak kadang tak paham bahwa ibu sudah melakukan nusus setiap hari. Nah sekarang gampang nih, ibu melakukan nusus udah dari pertama nikah sampai sekarang bisa hilangkan. Ini bapak ibu upayakan 5 waktu itu ada 1 waktu sholat. Ibu berjemaah dengan bapak. Setelah itu, habis sholat, berarti doa, cium tangannya minta maaf. Nah nanti nih, ada lagi nih yang untuk ngapus dosa. Ibu balik nanti malam ya bukan sekarang. Nanti malam, ini ketawa, saya pun habis cerita. Bapak-bapak semuanya. Nanti malam, ya, Bu, bosnya ada cerita nih. Nanti malam, ibu ini. Bukan. Itu ya kecil. Ibu nanti malam datang Mbak. Salam. Ibu ngomong gini. Bang, panggil suaminya Bang ya. Bang, kalau ada salah saya selama ini, saya minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari dunia sampai air. Cium tangannya, kalau dapat cium pipi kiri, cium pipi kanan, keningnya tak usah. Belum, betul. Habis itu udah ya. Ibu matikan diri, masuk kamar, matikan diri. Betul lah, tidur, bapak tidur. Ibu bilang, apa bini aku tak pernah kenal dia begini. Jangan-jangan dia memang terbiak bilang kan. Kalau yang udah ada calon, dia bilang cepatlah kalau diulang kan. Tapi kalau yang sayang sama ibu ya, rumah tangga, dia duduk di sebelah ibu kareng, matikan diri, dia lihat, dia bilang, lihat kan masih menyambung. Lihat lagi masih kesian ya dibilang kan. Besok pagi ibu bangun segar, biasa ngasih belanja 50.000 ditambah jadi 100.000.
Jadi tahu bini udah menteriak ini. Habis itu Bu, setelah itu apapun usus yang terjadi itu sudah dimaafkan. Ketika istri suami sudah reda sama istri, sudah selesai. Itulah kemudahan ajaran Islam. Nah, bapak-bapak lebih banyak lagi. Pak, tahu nggak bapak apa arti zihar? Hah? Nggak tahu? Apa? Nggak tahu? Makanya sekarang saya kasih tahu. Zihar itu di Quran juga. Di Quran dijelaskan gitu. Zihar itu suami yang menyamakan punggung istrinya sama punggung bapaknya. Misalnya nih saking sayang nih, kalau aku lihat dari belakang deh, punggung ini persis punggung makku, tidak boleh. Itu harap berhubungan suami istri sebelum sama memerdekakan budak. Budak tak ada puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh berhenti, tahan. Puasa sebulan yang setoleh liar tapi 2 bulan. Begitu tak mampu puasa 2 bulan, mereka akan fakir miskin, yatim piatu sebanyak 60 orang. Baru boleh berhubungan suami istri. Kalau enggak, tak boleh, hukumnya haram. Mau hujan ribut, mau apa, tak boleh. Ada lagi satu yang bahaya Bapak Ibu ya, kelahi boleh, bertengkar boleh. Kemudian sebelum 3 hari maaf-maafan. Tapi jangan sampai Bapak keluarkan omongan. Saking nanas nih ibu diajak malah tak mau ya. Lalu saya tak mau berhubungan sama kau lagi. Ya boleh. Itu namanya gila. Dalam Quran itu namanya gila. Gila itu sumpah suami yang tidak mau berhubungan suami istri lagi dengan istrinya untuk waktu tertentu. Waktu zaman jahiliyah tuh terserah mereka mau berapa tahun, tapi sekarang bukan 4 bulan. Sebelum 4 bulan pengen hujan tiap hari ya pengen. Nah boleh berhubungan kalau udah puasa, udah berenap atau berenapkan akhir miskin. Itu Pak. Kalau enggak haram Bapak Ibu berhubungan. Itu Quran yang banyak orang enggak tahu. Belum lagi misalnya suami, anak muda kadang marah, cemburu, tak mau mengakui anak dalam kandungan istrinya. Itu namanya sumpah li'an. Langsung talak 3, tak boleh kembali sampai mati. Ya, jangan sembarangan loh. Ini masalah perkawinan ini tiap hari bisa kita lakukan. Terakhir nih, ini kami udah mau jalan. Nampaknya kan udah ibu tadi. Pokoknya kalau ingat hukum perkawin, ingat saya nomor 1. Kan gitu. Nah ada lagi Bu. Ini ya. Kita biasanya kan kalau laki-laki mau nikah, buat cincin berapa butir? Biasa 1, biasa 2. Harus ditanya dulu, itu mas kawin dua-duanya atau satu aja? Kalau dua-duanya mas kawin, jangan sampai istri memasukkan 1 cincin ke jari suaminya. Ada dari zihar tadi, dari nusus tadi, ada satu peristiwa, istri sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya tidak ada sedikit pun cacat suamiku. Dia ngasih nafkah lahir, dia ngasih nafkah batin. Tapi ada sedikit perasaan aku sudah mulai, ya, mana gitu ya. Udah gimana lah. Aku takut melakukan khusus ulang. Rasulullah katakan, kau bersedia membalikkan mas kawin? Bersedia. Itu namanya khulu, mengembalikan mas kawin. Nah kembali tadi, kalau dia bawa cincin 2 itu adalah mas kawin, kemudian istri masukkan 1-nya ke jari suami, hukumnya bisa mengembalikan mas kawin. Berarti itu tak boleh. Kalaupun misalnya, oh saya ini 1 aja mas kawin, 1 bukan, suruh dipasang sendiri.
Kalau saya jadi saksi, kau pasang sendiri cincin itu, jangan istri kau. Dari mana jalan istri masuk, dan kecuali waktu tunangan belum akad apa-apa. Ini lagi terakhir. Kenapa ketika, ini siapa bisa jawab, ini saya kasih hadiah khusus. Saya terima nikahnya Aminah binti Ali dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas seberat 10 gram tunai. Kenapa disebut tunai? Sekarang kalau saya terima nikah Aminah binti Ali dengan mas kawin sebentuk cincin emas seberat 10 gram utang. Mana siapa bilang nggak boleh? Rukun nikah itu 5 aja pun, ada laki-laki, ada perempuan, 2 orang saksi, ada wali, ada ijab kabul. Nggak ada mas kawin dalam rukun. Kalau rukun sudah terjadi, terkait susah. Kalau berutang belum bisa dipakai berarti. Bro, nggak bisa. Dia bilang hutang, dia bilang malam hujan mau berhubungan boleh. Nggak bisa, betul. Boleh. Saya tanggung jawab. Jadi boleh. Kalau misalnya dia sudah berhubungan malamnya, maka dia wajib bayar 100%. Seluruhnya harus dibayar. Kalau dia kemudian karena ada fasa itu ya cacat ya dalam diri. Waktu itu dasar hukumnya ada puruk itu urap di perutnya, kemudian dibalikan, itu namanya salah satunya, itu namanya fasa. Artinya dia tidak pernah berhubungan suami istri, besoknya pisah. Dia bayar separuh aja. Tapi kemudian kalau istrinya bilang, udah bang, pokoknya biar utang tak usah bayar, saya ridho, saya rela, dunia akhirat tidak selesai. Itulah hebat Islam. Ini nggak susah-susah, walaupun Nabi bilang nikah perempuan itu walaupun dengan sebentuk cincin dari besi. Kalau ibu bapak, kalau ada menantu datang, mas kawin mau utang, suruh balik. Nyakitkan anak gitu ya. Ya, mas kawinnya utang yang lain, udahlah kita pusing kepala. Uang asap ada, uang asap dia namanya. Mas kawinnya utang, kayak penyakit ya. Jangan ya. Itu dari saya. Ingat, banyak lagi tuh masalah perkawinan ini yang orang Islam sendiri banyak tak tahu. Tadi itu khusus tak tahu, ilah tak tahu, jihar tak tahu, bi'an tak tahu, belum lagi pasar, belum lagi pasir. Ya, belum lagi yang lain-lain. Saya bisa jelas kalau disuruh jelaskan ini 7 hari 7 malam saya bisa. Jadi gini Bu, ibu tetap duduk, ya. Ibu-ibunya saya beri hadiah kerudung. Oh kerudung ke mau kena? Kena ya. Siapkan ya, siapkan. Ibu-ibu mau kena, bapak-bapak mau sarung ke mau kerudung? Hah? Bapak mau kerudung? Kalau ini jangan biarkan itu. Kalau bapak-bapaknya misalnya diberi hadiah sarung atau kerudung, ini kain sarung, pakai sarung yang itu. Kain sarung, bukan sarung yang satu tuh. Kain sutra, Pak, sutra. Hah? Inilah itu laki-laki yang sangat sayang pada istrinya. Dia tidak mikirkan diri dia. Kan apa kalau bapak ini macam ini nih, ibu jangan lihat ke sana, Bu. Udah ambil kain sarung. Ada yang bagi kain sarung, ada yang bagi kerudung. Kena ya. Semuanya dapat, jangan berebut, tetap duduk di tempat. Jangan ngomong supaya yang baginya bisa cepat. Ya. Jadi bapak kerudung ke kain sarung. Oh yang bisa dua, satu aja. Satu. Hanya satu. Karena saya nomor 1. Kalau mau minta tambahnya Pak Santun.
bapak itu tadi yang baju putih itu kasih kena aja. Itu istri bapak kasih kena. Takut ya? Ya, satu aja. Jadi saya mau nanya Pak Yai, nama saya Bu Sunarti dari Sasana Pengusaha Setempat. Jadi saya di sini dapatkan kartu BPJS tapi tidak mempunyai kartu. Jadi saya berobat menggunakan kakak dan juga kartu berobat. Nah, BPJS itu ada kartu. Itulah sebenarnya. Katanya dan desa harus membuatkan kartu BPJS. Sedangkan saya sekarang sudah lama tidak mendapatkan kartu BPJS. Tapi berobat di puskesmas gratis. Kalau di Sungai Duren saya gratis, tapi kalau seandainya ada sesuatu keluarga saya kalau rumah sakit tak bisa. Itulah masalahnya yang saya tanyakan. Harus pakai kartu BPJS. Kalau ada kartu BPJS berarti ibu terdaftar sebagai peserta BPJS. Iurannya sudah dibayar kecuali kartunya mati. Misalnya ibu kartunya 1 Januari, itu wanita untuk 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 tidak diperpanjang 1 Januari sakit tak bisa pakai itu kartu kakak itu kalau punya puskesmas mungkin ya. Ya kalau kakak hanya kartu berobat itu sudah dekat kan. Ya, tapi kalau seandainya kalau saya yang mendapatkan kartu BPJS tersebut, gimana saya akan Udah saya bilang, makanya saya bilang BPJS minta uruslah. Masalahnya Pak Kades tak mau ngurus ibu. Ibu kasih, ini ibu bilang, Pak ini masih mau 2 kali. Tidak, udah gitu besok urus ibu bertanya mau saya. Ibu sekali-sekali ngancamnya lah masa itu. Iya. Ya? Iya. Terima kasih lah Pak atas kebantuannya dan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urus bu, BPJS urus. Jangan sampai nanti kalau udah sakit baru mau urus. Kasihan nanti. Ya? Anggota sudah jelas Bu, pertanyaan berkenaan BPJS tadi kan? Udah Pak? Udah Bapak udah tahu? Udah. Ayo Bapak Ibu, karena kami Pak. Tangannya semua lihat tunjuk. 1, 2, 3. Bibi. Makasih ibu-ibu. Udah. Ini jalan. Nah, ini ibu-ibu nih ya, ibu-ibu nih. Semuanya saya kukuhkan Bapak Ibu ya, semua saya kukuhkan sebagai tim sukses dalam pemilihan gubernur. Kalau kami menang sini ya, sampai 70-80% suara, ya saya akan perhatikan, saya sambung lagi kan ada jalan di depan itu, waktu itu janji saya yang lalu ya 200 meter. Nanti mau saya sambung lagi supaya Bapak Ibu nyaman jalannya. Yang giginya tak ada saya pasangkan. Yang jodohnya belum ada saya carikan. Halo ya. Apa? Kalau kuliah gratis belum. Tapi kalau misalnya dia berprestasi tak mampu bisa. Nikah gratis boleh. Nikah, ada yang mau nikah gratis? Angkat tangan. Kalau ada yang umur 70 dapat jodoh, jangankan nikah gratis, berapapun biayanya saya bayarkan. Plus bulan madu di hotel dia mau pilih mana 1 bulan. Tunggu loh. Kalau umur 70 ada yang berjodoh lagi,
mau laki-laki mau perempuan, semua biaya resepsi saya tanggung. Kemudian saya bulan madu di hotel sebulan. Saya tak tahu apa bisa kuang amal kita dah. Maaf ya. Tetap sesuai gitu dengan beliau. Makasih. Makasih semuanya atas kunjungannya. Terima kasih. Assalamualaikum.